terhormat, guru-guru dan para orang tua serta para teman-teman yang tersayang. Saya Jana dari 79 Dan saya Moses dari 710. dan kami akan menjadi MC kalian pada acara hari ini. Wah, ramai sekali ya di sini. Kita kira-kira bakal ngapain aja nih, Ja? Iya nih Moses, ramai banget loh di sini. Para guru dan orang tua bakalan melihat acara dari teman-teman kita yang akan menjadi memori yang menakjubkan bagi kita semua. Wah, masih bakalan seru nih. Kayaknya semua sabaran deh. Jadi tanpa basa-basi, Yuk kita saksikan pertunjukan P5 dari Pulau Kalimantan yang akan dibawakan oleh 79 dan 710. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Pagi. Perkenalkan nama saya Kea. Dan saya Kili. Sebelum kami mulai presentasi ini, kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Bu, siapa sih yang di sini yang sudah pernah berkunjung ke daerah di Kalimantan? Kalau boleh, angkat tangannya dong. Nggak ada. Oh ada. Wah, ada ya. Tetapi buat Bapak dan Ibu yang belum berkunjung ke Kalimantan akan semakin penasaran untuk berkunjung ke sana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Kita mulai dari sejarah. Kalimantan memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai bangsa. Ada 7 periode besar dalam sejarah Kalimantan. Mari kita telusuri salah satunya, yaitu Kalimantan di masa sekarang. Di masa sekarang, Dari Kalimantan Timur. Yang kedua adalah tari dayak dari seluruh wilayah Kalimantan. Tari dayak ini bukan sekedar hiburan ya Bapak Ibu, tetapi setiap gerakannya memiliki makna yang sangat dalam. dan Paris Berantai. Nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan lagu-lagu ini dalam penampilan kami. Mancanegara loh. Yang pertama adalah alat musik petik, yaitu sape. Nomor 2 jantung usah yang berasal dari Kalimantan Utara. Dan yang terakhir garantun. Adalah senjata khas suku Dayak yang digunakan untuk pertanian dan perlindungan diri sendiri. Selain mantan, Kalimantan memiliki kekayaan kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia loh. Mari kita mengenali dua yang paling terkenal. Nomor upacara tiba. Upacara tiba adalah upacara adat paling sakral dalam budaya Dayak karena ia mengantarkan oleh mbah menikah. yaitu legenda Batu Menangis. Legenda ini bukan sekedar cerita ya Bapak Ibu, tetapi ini mengandung pesan moral yang sangat memakan. Dan Ibu bisa melihat penjelasannya di layar. Nah, kita masuk ke Panglima bodoh. Panglima Bodong adalah sosok legendaris dan mistis pelindung suku Dayak. Ia dipercaya sebagai panglima perang sakti yang menyatukan suku Dayak. Sering dikaitkan dengan kekuatan gaib seperti mandau terbang. Sosok yang sihat. Hai, boleh kenalan nggak? Halo juga. Boleh. Nama aku Diandra, aku dari kelas 710. Oh, aku Brian dari kelas 79. Maaf ya, aku jadi ganggu waktu kamu sendiri, tapi aku ada pertanyaan nih, hehe. Apa emang? Kalau tentang sejarah sekolah ini boleh. Pelajaran juga boleh. Atau kamu mau tanya tentang... Aku tahu kamu pinter, tapi yang aku mau nanya ini tuh tentang daerah sini. Oh, haha. Ternyata cuma itu. Tentang daerah sini mah gampang. Kamu emang aslinya gak dari sini ya? Iya, aku baru pindah ke sini beberapa bulan, tapi gak sempat eksplor. Ya karena saking sibuknya pindahan. Oh, pantes. Muka kamu tuh kayak asing banget loh. Jadi apa aja pertanyaannya? Kalau di sini tuh tradisinya apa aja? Kalau di Kalimantan Selatan, tradisi kita itu ada ayun mulut yang tradisinya memainkan anak dalam ayunan kain yang dihias. Biasanya dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan itu doang, ada juga mapan retasi, yaitu upacara pesta laut sebagai rasa syukur masyarakat nelayan.
Aku suka dengar ada kayak semacam pasar di atas air. Nah, itu tuh apa sih? Oh, kalau itu namanya pasar terapung. Aktivitas jual beli di atas perahu yang ikonik di Muara Kuim dan Lok Paitan. Wih, keren juga ya tradisi di Kalimantan Selatan. Oh iya, aku penasaran. Kamu tadi dengerin lagu apa? Oh, aku tadi cuma dengerin ROC. Enak tahu lagunya. Masa kamu tahu banyak tentang Kalimantan Selatan, tapi malah nggak dengerin lagu dari situ? Gimana sih? Tapi aku jadi tertarik, kepingin explore Kalimantan Selatan. Ya udah sih, terserah aku mau dengerin lagu apa. Mau besok libur, mau gak ikut aku bareng teman-teman aku? Kita pengen explore Kalimantan tahu. Wah, beneran? Makasih banget loh Brian, aku mau ikut. Udah, besok sama aku ya di Tawara Sultan Anam. Jam berapa ya? Jam 8 pagi ya. See you there. Nah, ini teman aku. Hai, aku Diandra. Halo juga, aku Josian. Aku Rio. Nah, sekarang kita mau ngapain dulu? Kita ke habituasi wisata tua aja dulu. Kamu suka kan hewan? Selamat datang di Tahura Sultan Adam. Saya salah satu petugas di sini. Tenang saja, saya bukan petugas yang galak kok. Di sini kami punya program habituasi rusa total, yaitu proses membiasakan rusa supaya bisa hidup alami tanpa takut sama manusia. Tapi juga gak jadi manja minta makan terus ya. Area ini dibuat mirip habitat aslinya. Ada padang rumput, pepohonan, dan juga air. Jadi rusa bisa bebas jalan-jalan. Pengunjung bisa melihat dari jarak yang aman dan kadang boleh dikasih makan. Asal jangan sampai rusanya lebih kenyang dari kita ya. Tujuan program ini untuk melestarikan rusa total dan juga mengedukasi kita semua supaya lebih peduli sama satwa. Jadi silakan dinikmati. Tapi ingat, jadi foto rusanya ya, bukan petugasnya terus. Widih, keren juga. Mana rusanya lucu-lucu lagi kak. Nah, kalau kakak lihat di mapnya ada gunung kan? Di situ kalian bisa dapat pemandangan yang indah kok. Dan juga spot foto yang sangat bagus. Apalagi kalau mau sunset, indahnya gak main-main. Boleh juga tuh. Udah aku mau ke sana. Kan gini terus dari cewek. Ya udah, sekarang mulai apa? Aku lihat di sini banyak penangkaran hewan-hewan loh. Lihat di situ, kayaknya rame banget ya. Ah iya, coba kita ke sana deh. Siapa tahu ada sesuatu yang seru. Selamat siang semuanya. Hari ini kami ada pertunjukan spesial dari para petugas ini. Siapa yang udah gak sabar? Ya udah deh, tanpa lama lagi, mari kita mulai pertunjukannya. Darmi, bisa tolong ibu? Kita cari makan untuk malam ini, nak. Apakah kamu gak lapar? Apaan sih, ganggu banget. Udah lah, ibu aja. Aku itu pengen istirahat. Emangnya ibu doang yang bisa capek? Ya ampun, jangan begitulah. Ya sudah, kalau itu maumu, silakan kembali istirahat. Loh, aduh, kok bisa gini sih? Ibu, sisir aku rusak. Lihat nih, terus ini gimana dong? Ibu, karena sisir aku rusak, aku mau sisir baru sama perhiasan baru. Ibu mau kan beliin buat aku? Aduh, nak, tetapi ibu cuma sanggup membeli sisir doang. Maaf ya nak, mungkin lain kali. Idih, kalau ibu nggak beliin aku perhiasan ya, aku bakal pergi dari rumah ini. Darmi, kenapa kau begitu jahat padaku? Padahal aku ibumu loh. Tetapi demi kebahagiaan kamu, aku akan tetap membeli sisirnya dengan uang tabungan. Semoga engkau senang ya nak. Darmi, mau ke pasar? Males palingan cuma pergi jual sayuran. Aku mah ogah. Ibu aja sendiri kalau gitu. Enggak kok, kita mau beli perhiasan dan sisir baru. Kamu mau kan? Ih, beneran? Ibu emang the best deh. Ibu, kayaknya kita udah mau deket deh.
Lebih baik kita gak usah berdekatan sama perjalanan ini. Ibu jauh-jauh aja ya jalannya. Terus biar ibu gak repot, lebih mending aku aja yang beli. Loh, kenapa kamu begitu? Udah deh Bu, ikutin aja perintahku. Sini mana uangnya? Yuk dipilih warna biru, cocok tuh sama anak-anak. Oh iya dong, aku kan cocok sama semua warna. Sudah dipilih perhiasannya? Loh, dia ibumu kah? Kalau iya, suruh dia pilih aja perhiasannya. Dia, ibuku, mana ada? Ibuku tuh gak tua dan jelek seperti dia. Waduh, mana nak? Aduh, kalau lagi jalan, tuh lihat pakai mata. Sekarang baju aku kotor kan? Ih, gimana sih kamu? Aduh, mana nak? Beneran, saya tuh gak lihat. Pasti kamu bohong kan? Bisa pura-pura deh. Aku baru aja beli perhiasan ini tadi dan gak murah loh. Kamu mau ngebayarin kalau mereka rusak? Enggak kan? Kamu kasih untungnya. Ini tuh gak rusak. Kalau iya, kamu harus bayar ruginya 5 kali lipat. Ampun non, saya nggak bermaksud. Kalaupun dia rusak perhiasannya, akan saya ganti rugi berapapun. Maaf ya non. Oke, fine. Kamu aku bebasin. Tapi kalau terjadi kayak gini lagi, kamu bayar loh ya. Ingat, bayarnya 5 kali lipat. Kamu bajunya bagus banget, cantik juga. Darmi, mereka siapa? Apakah dia ibumu? Tidak. Tidak mungkin ibuku sejelek dia. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Dia hanyalah pembantuku. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan ini. Hamba tak mampu menghadapi sikap angkuh putri hamba. Ya Tuhan, tolong kasih hukuman yang semestinya kepada putri hamba. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Ibu, ada apa yang terjadi dengan tubuhmu? Kenapa kakimu tidak bisa bergerak, Bu? Ibu, maaf. Aku mohon. Berjanji gak pernah mengulangi lagi. Aku mengaku salah karena tidak menganggapmu sebagai ibuku. Maaf. Kamu sudah telat nak. Dari awal saja engkau menganggap aku sebagai ibumu. Itulah pertunjukan Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Legenda Batu Menangis adalah cerita tentang seorang anak yang durhaka dan malu mengakui ibunya. Akhirnya mendapatkan hukuman dengan berubah menjadi batu setelah ibunya berdoa. Cerita ini menekankan bahwa kita harus menghormati dan menyayangi orang tua karena penyesalan datang terlambat. Jadi, untuk anak-anak semua jangan durhaka ya pada orang tua. Kalian nanti bakal jadi batu loh. Sebelum kita mengakhiri, kita meminta testimoni satu orang tentang cerita hari ini. Ayo, siapa yang mau? Aku. Ya udah, boleh. Kamu namanya siapa? Namaku Asma. Menurutku, cerita ini bukan sekedar cerita rakyat biasa, melainkan cerita yang sangat terkenal dan tersebar luas dari Kalimantan, dari Sabang sampai Merauke. Dan cerita ini juga memiliki makna yang penting dan mendalam. Bagus. Nih hadiah buat kamu. Udah ya, testimoni selesai. Sekarang kita ada games nih buat kalian. Siapa cepat dia dapat ya. Pertanyaannya tentang Kalimantan, gampang lah ya. Ya udah, kita mulai yang pertama. Nomor 1, apa saja provinsi yang ada di Pulau Kalimantan? Hayo, siapa yang bisa jawab? Aku bisa jawab. Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Betul, tepat sekali. Nah, ini yang terakhir ya. Apa salah satu cerita rakyat terkenal dari Kalimantan dan apa pesannya? Salah satu cerita rakyatnya adalah Batu Menangis. Pesannya adalah kita harus menghormati dan menyayangi orang tua kita agar tidak menyesal di kemudian hari. Hebat, kalian semua jawabannya betul. Terima kasih semua atas perhatiannya. Legendanya seru juga ya?
Iya, ternyata cerita legenda batu menangis mempunyai pesan moral yang kuat. Oke guys, sekarang waktunya kita berganti ke Museum Lambung Mangkurat. Deket kok, cuma 30 menit dari sini. Ayo. Joshua mana? Hilang terus sih. Orang aku di sini dari tadi. Udah yuk. Aduh, panas juga ya sekarang. Udah baca capek lagi. Udah kamu istirahat aja dulu. Kita duluan. Jujur, aku juga. Kalian duluan aja, ntar ceritain ya ke kita. Yah, masa gitu aja sih guys? Ya udah deh, yuk. Yuk, kamu pernah kesini gak sih? Kamu tuh yang gak pernah kerjanya di kamar terus. Apa sih? Gak jelas banget. Lagian kan emang jauh dari rumah aku. Tapi kamu masih ingat gak sih? Waktu kecil kita main cuk-cuk bimbi. Kalau kamu salah, kamu ditabok. Hahaha. Abis itu nangis lagi. Hehe. Ya wajar gak sih, namanya juga anak kecil. Tapi kamu tuh taboknya kenceng banget. Gimana aku gak nangis coba? Batu dulu tuh Brian gampang banget dicari. Iya kan, masa ngumpetnya juga gak pohon? Ya pasti cepet ketemunya lah. Ada alat musik dari Kalimantan. Ada serunai, babul, sape, sama kecapi. Papaku pernah ajarin main serunai. Ya seru sih, suaranya merdu banget. Apalagi kalau aku mainin, kakakku suka ikut nyanyi. Aku sukanya main kecapi. Kayaknya kalau aku bosen, aku mainin alat musik kecapi. Kamu denger gak ya? Ada kayak suara lagu gitu. Yuk coba kita lihat ada apa. Kota baru gunungnya Bamega,
Iya, tadi kita nonton. Oh iya, sama mereka nyanyi, aku salfok sama apa yang ada di kepalanya mereka. Itu apaan sih emangnya? Oh, itu namanya mahkota burung unggang. Mahkota burung unggang adalah ciri khas unik yang tidak hanya penting untuk kehidupan burung itu sendiri, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Kalimantan. Iya, burung unggang dipakai karena memiliki nilai budaya, simbolis, dan spiritual yang tinggi, bukan sekedar hiasan biasa. Ada performance lagi tuh. tapi ternyata juga bagus. Iya ya, Indonesia itu ternyata mempunyai banyak budaya yang indah, termasuk Kalimantan. Kalau kali ini aku yang saltok sama bajunya, kok bisa ya sebagus itu? Kalau itu aku pun juga gak tahu namanya apa. Nah, kalau itu namanya King Bibing. Biasanya dihiasi motif alam dan bulu-bulu unggang yang melambangkan keberanian dan hubungan dengan alam. King Bibingnya itu buat perempuan, kalau King Baba itu buat laki-laki. Dulu pakaian King Baba dan King Bibinga dibuat dari kulit pohon yang diproses hingga lembut seperti kain. Ini menunjukkan kecerdasan masyarakat Dayak dalam memanfaatkan alam. Baju adat Kalimantan sangat beragam, tetapi umumnya memiliki ciri-ciri tertentu, seperti banyak memakai manik-manik dan bulu burung unggang, motif terinspirasi dari alam dan hewan, dan memiliki makna budaya dan spiritual yang kuat. Wih, keren juga ya. Gak sia-sia liburanku dipenuhi dengan pengetahuan baru. Makasih ya teman-teman. No problem, ini baru yang awal. Entar lama-kelamaan
kamu di sini bakal tahu lebih banyak lagi. Kamu nggak tahu tentang sesuatu, nanya aja sama kita. Kita bisa tolong kamu kok. After all, kita itu teman kamu. Teman itu harus saling menolong satu sama lain. Thank you guys. Kayaknya udah cukup deh jalan-jalannya. So, kita pulang aja yuk. Iya yuk. Jadi yang hari ini skripnya lumayan panjang kan. Susah juga dihafalinnya. Ya mereka juga sudah susah banget untuk record soundnya satu-satu ya. Kalimantan adalah pulau. Dan selanjutnya ada band. Dan ini tadi yang Indoman itu beatnya dia bikin sendiri ya. Terus yang nyanyi lagunya juga cukup capek. Suaranya habis. Selanjutnya ada ada dance. Mereka sudah menghafalkan dance ya hari ini. Selanjutnya ada seni rupa. Selanjutnya ada movement. Mereka juga bantu bikin presentasinya ya. Ya, dan mereka juga sudah membuat lukisan ya yang bisa dilihat di depan pintu teater sini. Lalu terakhir ada multimedia. Kami juga ingin memanggil dokumentasi dan juga PIC yang sudah membantu kami untuk Melatih kita. dan juga mengatur acara kelima kami. Sebelum kami tutup acara kelima ini, saya ingin memanggil Gabriel untuk memimpin doa. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lasheman, yaitu Meda Lashe dan juga Rama Lashe. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua dan teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mendukung kami semua. Saya Moses. Dan saya Jana. Kami sebagai perwakilan dari kelas 79 dan 710 mengucapkan Boleh pulang, turun lewat lantai 8 untuk turun ke lift. Karena lift di lantai 9 mati, Bapak Ibu boleh menuju lantai 8 untuk turun ke lift. Terima kasih banyak kehadirannya Bapak Noni. Boleh lewat depan ya Bapak Noni untuk pulang ya. Oke.